Hukum bisa dibeli atau ditaklukkan oleh gepokan, mungkin lembaran uang, atau juga dengan deretan banyaknya digit pada jumlah transfer. Iya, memang bisa seperti itu. Tapi gepokan uang, banyaknya jumlah deretan digit tidak akan ada gunanya ketika kekuatan keadilan yang sesungguhnya bekerja. Ini sudah terbukti di salah satu negeri, tepatnya di New Delhi, India. Seorang Brahmachara, penjahat biadab yang catatan kejahatannya sungguh memuakkan, telah memperkosa setidaknya lebih dari 200 wanita, bahkan satu diantaranya seorang anak gadis di bawah 12 tahun umurnya. Selalu luput dari tegaknya keadilan di negeri Mahatma Gandhi itu, selalu berhasil lolos dari penegak hukum karena penegak hukum mampu disuap dan dicekoki dengan materi. Bagaimana kisah selengkapnya? Baiklah, saya akan coba kisahkan kisah penjahat kelamin ini yang saya rangkum dari berbagai sumber berita terpercaya. Oh iya, kisah nyata ini juga sudah difilmkan di Netflix dalam genre serial dokumenter berjudul Indian Predator, Murder in a Courtroom yang berisi 6 episode. Sebelum tanggal 13 Agustus 2004, Aku Yadav mengira dia sosok yang kebal hukum karena dia diketahui memperkosa hampir 200 wanita dari Kasturba Nagar, New Delhi, sebuah kota kumuh di India. Tetapi selalu dia lolos begitu saja. Dia dikenal sering menyuap petugas polisi agar berhenti menyelidikinya. Warga setempat bahkan mengaku bahwa dia setidaknya sudah membunuh 3 orang dalam rangka membungkam pada saat hampir terbuka tindak kejahatannya. Dan hal tersebut tidak pernah diusut oleh polisi. India adalah tempat yang kacau. Hal itu tentu saja karena sistem kasta yang digunakan untuk mengontrol masyarakat. Saat Aku Yadav mempermainkan dan melecehkan kasta terendah dari tatanan warga India, polisi cenderung akan menertawakan orang-orang itu apabila mereka melapor ke polisi. Yap, kita bisa membayangkan sosok Aku Yadav yang sempat mengira dia tidak terkalahkan karena dia berada di sisi hukum. Sayangnya, sisi hukum pada akhirnya tidak akan berkutik tatkala 200 korban Aku Yadav pada akhirnya bersatu mendatangi Aku Yadav secara pribadi sambil mengibarkan bendera kematian menuntut secara pengadilan jalanan karena memang mereka sudah tidak bisa lagi mengandalkan hukum di India pada Aku Yadav. Para korbannya mengklaim bahwa Yadav telah memperkosa terlalu banyak wanita, sehingga perempuan di setiap rumah di daerah kumuh tersebut tidak ada yang masih bersih atau tidak ada yang luput dari pemerkosaan si Aku Yadav. Para wanita mengatakan bahwa Yadav akan memperkosa wanita sebagai alat untuk mengontrol anak buahnya yang merupakan geng preman. Karena tindak kekejian yang dilakukan memang benar-benar biadab. Banyak wanita yang setelah ia puas perkosa, setelahnya dia serahkan ke anak buahnya atau preman-preman itu untuk memperkosa korbannya secara beramai-ramai dan bergilir. Tentu menurut Yadav hal ini demi menyenangkan preman-preman anak buahnya itu, dan bahwa dia juga memiliki antek-antek yang akan membantunya melakukan pekerjaan kotornya. Pada satu titik dia bahkan diduga mengarahkan anak buahnya untuk memperkosa seorang gadis berusia 12 tahun. Dia dan anak buahnya menculik anak gadis itu dari sebuah rumah kumuh dan dia bawa ke salah satu gudang di rumah kediamannya. Setelah puas dia perkosa anak gadis berusia 12 tahun itu, lalu ia serahkan ke para preman dan anak buahnya. Lusinan wanita telah melaporkan Yadav ke polisi, tetapi selalu ditertawakan polisi penerima laporan di kantor. Hal itu karena Yadav telah menyuap mereka selama bertahun-tahun dan setiap kali seorang wanita mengeluh dan melapor, polisi akan memberitahu Yadav yang kemudian akan mengunjungi para wanita itu dan mengintimidasi mereka. Kekerasan secara verbal dan fisik sudah biasa Yadav lakukan ketika korbannya mengadu pada pihak kepolisian. Dia mengancam akan menyirami mereka dengan asam atau memperkosa mereka lagi atau melukai anggota keluarga mereka. Hal itu membuat seluruh wanita takut untuk melapor kembali. Seorang wanita bernama Usha Narayan
Salah satu korban yang berulang kali dilecehkan oleh Yadab meminta saudara iparnya untuk membantunya kala itu. Bersama-sama mereka melewati polisi dan melapor langsung ke wakil komisaris. Komisaris itu menjanjikan padanya tempat yang aman dan bahwa polisi akan berangkat untuk menemukan Yadav. Polisi menepati janjinya untuk menangkap Yadav. Namun bukan untuk membawanya ke pengadilan, melainkan untuk menyembunyikannya dari the lynch mob, atau bisa juga dikatakan penghakiman massa di luar hukum oleh sebuah kelompok massa. Menyembunyikan dari kelompok perempuan yang banyak menjadi korban pemerkosaan Aku Yadav, yang pada saat itu sudah mulai bersatu membuat gerakan habisi atau bunuh Aku Yadav. Malam itu rumah Yadav dirobohkan, dihancurkan menjadi puing-puing oleh tetangga dan penduduk setempat yang marah. Aksi itu tentu saja dipelopori oleh perempuan-perempuan yang menjadi korbannya selama bertahun-tahun. Sayangnya kalau mereka datang dan membakar rumah Aku Yadav, sosok Aku Yadav sudah ditangkap oleh polisi, padahal sebenarnya Yadav hanya ditangkap dan diamankan ke tempat lebih aman oleh para polisi korup yang sudah Yadav cekoki dengan materi agar terhindar dari tindakan anarkis para wanita sakit hati tersebut. Benar saja, polisi kala itu mengatakan bahwa Yadav sudah ditempatkan di penjara dan siap untuk diadili. Padahal kenyataannya para polisi yang sudah disuap itu sedang menyelamatkan Yadav dari para perempuan marah yang ingin sekali membunuhnya. Sehari setelah peristiwa penangkapannya, Aku Yadav kemudian diarahkan ke persidangan. Itu adalah persidangan settingan karena beberapa jam sebelum sidang dimulai, Usah Narayan, salah satu korban pemerkosaannya, mendengar desas-desus bahwa Yadav akan mendapatkan jaminan kebebasan dan tidak mungkin dia akan divonis atas tindak kejahatannya. Tentu saja Usah Narayan yang memang sudah menerima desas-desus perlindungan itu mendengar berita tersebut langsung memberikan info yang dia terima kepada the lynch mob, para wanita korban pemerkosaan. Apa yang terjadi setelah itu adalah peristiwa yang lebih buruk dan lebih kacau yang pernah terjadi di Amerika Serikat, yaitu pada saat penyerbuan gedung Kapitol Amerika Serikat oleh para demonstran. Berbekal pisau sayur, batu, dan bubuk cabai, hampir 200 korban Yadav menyerbu gedung pengadilan pada hari H. Gerombolan atau kelompok wanita korban perkosaan itu bersiaga dan memenuhi gedung pengadilan, menunggu dengan sabar atas apa yang akan terjadi. Saat Yadav tiba di pengadilan dan berjalan melewati mereka menuju pengadilannya, Aku Yadav diketahui sempat mengejek salah satu wanita dari gerombolan atau kelompok itu. Wanita yang pernah jadi korban pemerkosaannya. Yadav mengejeknya dengan kata-kata memanggilnya pelacur dan mengancam akan memperkosanya lagi. Menyaksikan Aku Yadav mengejek korbannya itu, polisi yang mengawalnya memasuki gedung pengadilan malah terlihat tertawa. Wanita itu diketahui kemudian membalas perkataan Yadav dengan kalimat, "Kita berdua tidak bisa hidup di bumi yang sama. Yang hidup harus aku atau kamu," kata wanita yang diejeknya sambil menangis. Kemudian wanita itu melempar Yadav dengan sendalnya. Dalam hitungan detik, wanita-wanita lain menganggap itu sebagai inisiasi atau komando awal untuk menyerang. Mereka kemudian tanpa ampun langsung melemparkan bubuk cabai mereka ke Yadav, juga melemparkan batu ke kepalanya. Polisi yang mengawal Yadav bahkan tidak bisa berkutik saat mereka ikut menjadi korban. Beberapa personil lain mencoba menghalau para perempuan marah itu. Namun hal itu malah membuat semuanya menjadi kacau. Mereka diketahui malah maju dan menerjang Yadav menggunakan pisau dapur mereka. Dengan ngawur serta membabi buta, mereka kemudian menusuk bagian manapun dari tubuh Yadav yang bisa mereka jangkau dengan pisau mereka. Detik itu polisi yang mengawal Yadav memutuskan untuk kabur dan menyerahkan Yadav kepada gerombolan perempuan barbar tersebut. Hal itu demi keselamatan mereka sendiri. Yadav sudah sepenuhnya menjadi sasaran atau samsak pisau yang menghujam bertubi-tubi. Selama lebih dari 15 menit, kelompok perempuan itu menyerang Yadav, menikamnya tidak kurang dari 70 kali.
seorang wanita yang marah bahkan memotong penisnya. 15 menit kemudian Aku Yadab sudah mati. Tubuhnya hampir tidak dapat dikenali karena jasadnya hancur, remuk seperti habis dimakan oleh burung pemakan bangkai. Kondisi gedung pengadilan sangat kacau. Darah Yadab diketahui terciprat kemana-mana. Mengerikan. Pasca kematian Yadab yang merupakan buntut main hakim sendiri itu, para polisi langsung menangkap 5 wanita yang diduga sebagai provokator. Itu adalah penangkapan yang menakutkan. Pasalnya penangkapan itu diprotes oleh banyak perempuan yang menghadiri pembunuhan Yadab di pengadilan. Polisi bahkan sedikit ragu untuk menangkap siapapun karena hal tersebut berpotensi untuk membangkitkan amarah the lynch mob sekali lagi. Entah apa yang akan mereka lakukan kepada para polisi jika mereka benar-benar salah strategi. Namun pada akhirnya setiap wanita di daerah Kumu itu dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan Yadab. Beberapa wanita ditangkap dan diadili termasuk Narayen. Hingga pada tahun 2012 mereka semua kemudian dibebaskan karena kurangnya bukti. Meskipun pembunuhan Aku Yadab tidak serta-merta menyembuhkan sakit hati para korbannya, Narayen mengatakan bahwa setidaknya hal tersebut berhasil membuka mata masyarakat terhadap kejahatan Yadab dan memberikan perhatian terhadap kekuatan wanita. Polisi setempat dilaporkan mengalami konflik karena pada akhirnya kebobrokan mereka terungkap pasca kematian Yadab. Wow, akhirnya si Yadab yang biadab ini mati juga ya. Baiklah Lur, kembali ke pembukaan tadi bahwa uang tidak selamanya berkuasa atas sesuatu. Namun dendam dan amarah rakyat akan jauh lebih berkuasa ketika ketidakadilan sudah pada puncaknya. Terbukti sekumpulan wanita penegak keadilan jalanan atau the lynch mobnya India sudah membuktikan itu semua. Walau kejahatan si Aku Yadab sudah di luar batas, namun kembali ya Lur ya, main hakim sendiri adalah tindakan yang tidak dibenarkan apapun dalihnya. Terlebih kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Negara yang berdasarkan semuanya atas hukum dan undang-undang. Baiklah Lur, buat sedulur yang suka dengan konten atau video ini jangan lupa ya bantu sebar ke medsos sedulur. Kabari teman, rekan, kawan, bahkan lawan atau mungkin juga mantan. Tolong dibantu ya. Colek tombol like-nya. Serta yang belum berlangganan bantu injek tombol subscribe-nya ya. Jangan kenceng-kenceng Lur, ntar HP-nya pecah kali LCD-nya. Biar lebih berasa lagi jika ada video-video baru kami publish ya. Dan yang paling akhir, selalu gak akan bosen untuk mengingatkan diri saya pribadi dan sedulur semua. Tetap istiqomah, jaga sholat 5 waktu dan terabdol 5 waktunya berjamaah. Karena dengan konsisten seperti itu, insya Allah kita akan terhindar dari sifat-sifat yang dimiliki Aku Yadab si biadab itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.